Halo semuanya, selamat datang kembali untuk belajar bersama Bu Desi di Belajar Berbagi. Kali ini kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah kedaulatan. Ayo belajar bersama. Perhatikan baik-baik ya penjelasan Ibu. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang apa sih arti kedaulatan bagi NKRI? Kemudian, bagaimana fakta dan regulasi batas wilayah negara? Serta apa yang menjadi visi dan cita-cita NKRI? Yuk, dengerin penjelasan dari Bu Desi. Tunggu dulu. Dalam pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep, sejarah, fakta, dan regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dan kalian juga diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Nah, setelah pembelajaran, Ibu mengharapkan kalian mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang dihadapi Indonesia. Kemudian kalian juga memahami sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mampu menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke pembahasan berikut ini. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasannya yang diambil dari berbagai sumber. Soal Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Blok Ambalat. Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Blok Ambalat menjadi objek sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Blok Ambalat menjadi milik siapa? Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat milik Indonesia. Lalu, apa sih dasarnya Malaysia mengklaim Blok Ambalat? Berdasarkan peta Malaysia tahun 1979, dalam peta tersebut Malaysia melakukan penarikan batas tanpa melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara tetangga, khususnya Indonesia. Keputusan nomor 102 tanggal 17 Desember 2002, Malaysia membenangkan dengan bukti kepenguasaan dan pengendalian efektif.
Lalu, apa penyebab utama kasus sengketa Ambalat? Penyebab utama kasus sengketa Ambalat adalah adanya perbedaan persepsi terhadap batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Masing-masing mengklaim wilayah Ambalat sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negaranya. Perairan Natuna. Perairan Natuna adalah perairan dangkal yang terletak di sebelah utara Kabupaten Natuna. Penamaan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak Juli 2017. Indonesia mengganti wilayah utara zona ekonomi eksklusif di Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara, berbatasan dengan bagian selatan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Laut Natuna Utara terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Natuna serta Tanjung Chamau di sebelah selatan Delta Mekong di Vietnam. Di manakah Natuna? Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di selatan, berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau. Dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Apakah Natuna masuk Indonesia? Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Minggu 12 Februari 2023, sejatinya Kepulauan Natuna dengan 7 pulau di sekitarnya pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau dan pada 18 Mei 1956 sudah didaftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB. Mengapa Laut Natuna diperebutkan oleh Indonesia dan Cina? Pengklaiman Cina terhadap ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna Indonesia, yakni sebagai bentuk klaim terhadap wilayah teritorial, serta penangkapan ikan secara tradisional di dalam peta 9 garis putus-putus yang dibuat oleh Cina, dan pelanggaran terhadap UNCLOS 1982, yaitu Hukum Laut Internasional. Mengapa Laut Natuna penting bagi Indonesia? Laut Natuna Utara yang terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna adalah salah satu perairan strategis di wilayah perbatasan Indonesia. Kekayaan alamnya yang melimpah, terutama dalam sektor perikanan dan energi, membuat wilayah ini menjadi sumber daya yang sangat penting bagi Indonesia. Yuk kita perhatikan peta Pulau Natuna berikut ini. Kenapa sih diperebutkan oleh negara-negara tetangga? Nah, dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa Kepulauan Natuna memang sangat strategis, sehingga Kepulauan Natuna sangat-sangat sering diperebutkan oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam, Cina, dan Malaysia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, yuk kita jaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.